Peserta selanjutnya, peserta nomor 14. Mohon untuk masuk. Ya. Silakan tanda tangan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan fillah yang saya hormati, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kasih rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari zaman kejahilian menuju pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, judul ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya waktu dalam kehidupan. Kaum muslimin yang berbahagia, waktu sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena waktu yang telah berlalu tidak bisa diulang kembali lagi. Maka kita manfaatkan waktu pada kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu sebagaimana seolah-olah kamu akan mati besok. Hadis riwayat Baihaqi. Kaum muslimin yang berbahagia, waktu sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran dan saling menasehati. Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman demi masa, demi waktu, demi zaman, bahwa manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ada 4 orang yang tidak pernah merugi, yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman, yaitu yang meyakini di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, mengucapkan kalimat Allah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh, yaitu beramal soleh tidak hanya dilakukan secara ibadah, secara ritual saja, namun saling tolong menolong kepada sesama manusia pun termasuk bentuk amal soleh. Kita hidup di dunia untuk saling tolong menolong, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, orang-orang yang saling menasehati
dalam kesabaran. Dan yang terakhir, orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran, kebenaran. Jadi marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kekurangan milik manusia biasa dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, dan hal yang sangat penting adalah saling memaafkan sebagai jalan silaturahmi. Unzur mangkila wala tanzur mangqala. Lihatlah pembicaraannya, jangan lihat siapa pembicaraannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selanjutnya, peserta nomor 16 dimohon untuk masuk. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sokaraja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Muhammadiyah Sokaraja, serta teman-temanku yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sang pelita umat, pembawa risalah, penanam syariah, penabur akhlakul karimah, dan peletak akidah Islamiyah, sehingga kita dapat beragama dan berperilaku sesuai aturan yang diridhai oleh Rabbul Izzah. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam perjalanan hidup manusia di muka bumi ini dipandang sangat perlu untuk melakukan berbagai amalan kebaikan sesuai syariat Islam. Karena segala tindakan yang dikerjakan dengan tulus dan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Kebahagiaan dan kesengsaraan yang dirasakan kelak tergantung dengan amalan kita dikala hidup di dunia. Apabila selama hidup kita senantiasa berbuat kebaikan, maka kebahagiaanlah yang akan kita peroleh. Namun sebaliknya, bila selama hidup kita penuh dengan lumuran dosa, maka kesengsaraanlah yang akan menimpa kita. Untuk itu, pada saat hidup ini, haruslah kita beraktivitas menuju kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebut kebaikan, kebaikan ialah apa saja yang karenanya mampu menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Jadi dengan kebaikan yang dilakukannya, maka jiwa akan tenang dan hati pun akan tentram. Dan yang disebut dosa ialah apa saja yang menimbulkan jiwa tidak tenang dan hati tidak tentram atau merasa gelisah. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-biru ma sakanat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, wa ismu ma lam taskun ilaihin nafsu wa lam yatma'in ilaihil qalbu,
wa in aftakal maftun, yang artinya yang disebut kebajikan ialah apa saja yang mampu menenangkan jiwa dan menenteramkan hati, dan yang disebut dosa ialah apa saja yang menimbulkan jiwa tidak tenang dan hati tidak tentram, walau orang fatwa atau nasihat padamu. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Dengan penuh harapan, semoga kita selalu berbuat kebaikan dan mau pula meninggalkan perbuatan dosa, agar kita termasuk hamba-hambanya yang memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayassurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian peserta nomor 17 dimohon untuk segera masuk. Ya, silakan duduk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sukaraja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Muhammadiyah Sukaraja, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah sebagai suri teladan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan menyampaikan tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya diwajibkan pada kita saja, tetapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setiap perintah yang Allah berikan kepada kita bukan hanya untuk menyakiti ataupun menyiksa semua umatnya. Setiap perintah Allah yang dibebankan kepada umat manusia bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa, karena setiap perintah Allah pasti mengandung hikmahnya di antaranya. Seperti juga berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu yang pertama, tasihul jism. Tasihul jism adalah menyehatkan badan. Karena kita melakukan banyak aktivitas, maka tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Dengan begitu, jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka tubuh kita akan beristirahatan sejenak. Yang kedua yaitu darajatul muttaqin, yang artinya meningkatkan derajat ketakwaan. Karena pada saat kita berpuasa, kita menahan diri dari kelaparan, dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga yaitu mawaddatul bainal muslimin, yang artinya sikap saling mencintai sesama muslim. Karena pada saat kita berpuasa, kita akan merasakan lapar yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa makan karena kekurangan ekonomi. Demikianlah, setiap perintah Allah pasti mengandung hikmahnya di antaranya. Maka dari itu, karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan,
Marilah kita senantiasa meningkatkan amal kebaikan kita dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya peserta nomor 19 dimohon masuk. Tanda tangan dulu. Ya, siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdini nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sokaraja dan para dewan guru yang saya hormati, beserta para teman-teman seiman dan seagama yang saya cintai, sekaligus para hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang mampu untuk membedakan antara yang hak dan batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasarnya dan tujuan sebenarnya. Kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadirin sekalian yang berbahagia, mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Janganlah sampai bosan untuk mengamalkan ilmu. Dan di mana saja kita harus cari sekaligus di negeri Cina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma walau bisin. Yang artinya carilah ilmu walau di negeri Cina. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan sampai lupa untuk mengamalkannya. Orang berilmu kewajiban untuk mengamalkannya. Kemudian jangan sampai ilmu yang kita dapat lalu disembunyikan, maka ancaman Allah akan diterima. Agar kita tidak termasuk hamba yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah mengamalkannya ilmu yang telah kita dapat. Demikian uraian singkat yang saya sampaikan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang berilmu agama, kemudian ingin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar bahagia dunia akhirat
bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.